Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, saat dijamu makan siang oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, para bakal capres menitip pesan agar Presiden netral di pemilu nanti. Apakah makan siang ini penegasan Jokowi tidak akan memihak di Pilpres atau masih sebatas gestur untuk menurunkan tensi pemilu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial. Presiden Joko Widodo menjamu ketiga bakal calon presiden di Istana Merdeka. Para bakal capres menitip pesan agar Presiden Jokowi netral di pemilu. Dan Presiden meminta para kandidat menjaga agar pemilu berlangsung damai tanpa saling fitnah. Bagaimana memastikan bahwa negara, penyelenggara, dan setiap tahapan pemilu betul-betul bisa dipercaya? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Di tengah tingginya tensi politik, Presiden Joko Widodo mengundang ketiga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, santap siang bersama di Istana Merdeka. Suasana makan siang tampak akrab. Sesekali Jokowi meminta para capres untuk mengambil dan mencoba menu hidangan yang tersedia. Masakan khas Nusantara jadi menu makan siang Jokowi dan ketiga bakal capres. Mulai makanan pembuka, makanan utama, sajian penutup hingga minuman segar dihidangkan dalam jamuan itu. Menu yang disantap bersama Jokowi dan para capres antara lain nasi putih, soto Lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek panggang. Lalu ada cumi goreng, udang goreng telur asin, sayur kailan cah sapi, es laksamana mengamuk yakni es mangga kueni dicampur santan dan gula, juga jus jeruk. Bakal Capres Prabowo Subianto ucapkan terima kasih sudah diundang makan siang bersama bakal Capres lain oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Prabowo senang karena undangan makan siang ini dirinya bisa berkumpul bareng Ganjar dan Anies. Lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, Sayur juga. sayur. Lumayan, jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Bakal Capres Anies Baswedan pun menjelaskan dalam jamuan itu ketiga bakal Capres berbincang santai. Ketiga kandidat presiden sekaligus menitip pesan kepada presiden agar Jokowi menjaga netralitas dalam pemilu termasuk seluruh unsur penyelenggara yang terlibat dalam pesta demokrasi itu. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Senada dengan Anies, Ganjar juga menyampaikan para bakal capres berharap pemilu berjalan damai, adil, dan para aparat tidak memihak. Ganjar Pranowo pun bercerita ketiga bakal capres kebetulan kompak berbatik saat jamuan makan siang. Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial. Di sela kunjungan di Pasar Bulan Gianyar, Bali, Selasa siang, Jokowi akhirnya membeberkan isi pertemuan dengan tiga baca pres untuk makan siang Senin lalu.
Jokowi mengingatkan para baca pres untuk menjaga pemilu 2024 tetap damai. Selain itu, Presiden juga meminta kandidat tidak saling fitnah atau menjelekkan, tetapi bersaing dengan adu program dan gagasan. Membahas apa Pak? Pertemuan dengan Capres kemarin membahas apa itu Pak? Pak Ganjar, Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu yang ada rencana memanggil cawapres juga, rakyat menginginkan itu. ada rencana memanggil cawapres? Nanti ya Pak Wapres yang akan mengundang. Peneliti politik Yusuf Ishak Institute Made Supriyatma menilai momen makan siang Jokowi dan ketiga capres hanya meredakan sedikit ketegangan, tapi tensi akan tetap tinggi dalam kompetisi meraih kursi kekuasaan. Biasa, tidak berarti apa-apa, tidak banyak artinya bahwa dia akan meringankan sedikit tension atau ketegangan, ya. Tetapi kalau menurut saya ya tidak terlalu banyak gitu ya, karena intinya adalah kita tetap berkompetisi. Ya, orang mencari kekuasaan, dan ini kekuasaan yang bukan main-main, kekuasaan tertinggi. Soal cerminan netralitas Presiden Jokowi di Pilpres, Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Herianto menegaskan, makan siang saja tak cukup. Butuh keseriusan Presiden dan seluruh instrumen kekuasaan untuk membuktikan sikap netral di pemilu 2024. Kemudian makan siang saja tentu tidak cukup, bahwa ini betul ya menurunkan tensi dan punya peluang untuk harmoni melalui hubungan di antara mereka yang berkompetisi di Pilpres, tetapi kan dimensi elit saja tidak cukup. Ada butuh political will dalam posisi ini, maka Presiden harus memastikan bahwa dirinya dan seluruh instrumen-instrumen kekuasaan itu berada dalam konteks di atas seluruh kepentingan-kepentingan satu atau beberapa partai. Jadi ujian bagi Presiden Jokowi untuk menjamin pemilu berintegritas tanpa intervensi kekuasaan. Tugas negara untuk mengawal dan memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung dengan baik. Setiap pihak pun harus menjaga kondisi sekeras apapun kompetisi politik terjadi. Dan perlu diingat, di tengah kemajuan informasi dan teknologi, publik akan semakin mengawasi secara rinci setiap tahap pesta demokrasi. Rizka Clarissa, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.